Udah masuk semua? Protek tidak masuk itu. Oh ya, oke, nanti Pak. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa tadi yang nggak masuk? Al-Quran itu Apa keterangannya? izin. Ada lagi? Sudah. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita baca doa dulu. Kalau kita kelas, Berdoa dimulai. Berdoa selesai. kita mulai ya belajarnya. Udah siap? Siap. Jadi kita akan belajar tentang rasio atau perbandingan. Maksudnya ini perbandingan nilai yang senilai dan berbanding nilai. Kelihatan nggak sih Mas? Kelihatan Bu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbanding nilai. Sebelumnya kita akan mengingat kembali dulu. Sini ada sebuah kasus. Di suatu pabrik roti ada sebuah mesin yang dapat mengemas 100 roti dalam waktu 5 menit. Siapa yang tahu ini termasuk perbandingan senilai atau berbanding nilai? Ini udah belajar di minggu lalu ya. Amal, Amel. Maaf. Oke, silakan. Perbandingan senilai itu karena ketika roti yang dikemas semakin banyak, kelompok yang digunakan juga semakin banyak. Berarti ini perbandingan Senilai. Oke, terima kasih Amel. Setuju semua kalau ini perbandingan senilai? Setuju. Kita cek ya. Ya, oke. Jawabannya benar, ini perbandingan senilai. Ada satu lagi. Silakan diingat-ingat lagi. Ini kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, kira-kira ini perbandingan senilai atau berbanding nilai? Perbandingan nilai. Kenapa? Saya Bu. Ya, silakan Anda. Karena kalau tukangnya ditambah lagi, waktu renovasi rumahnya akan lebih singkat. Oke, itu benar nggak? Nah, nggak. Kalau menurut yang lain? Sama, Ibu. Setuju ya? Oke, kita cek ya. Oke. Jadi bisa kita ingat lagi bahwa perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran itu semakin besar dan nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Kalau berbanding nilai, perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran yang semakin besar, maka nilai yang lainnya akan semakin Kecil. Oke. Nah, hari ini kita kan mau belajar tentang cara menyelesaikan masalah perbandingan. Nanti kita akan belajar dengan metode diskusi kelompok. Nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok dan kalian berdiskusi dalam kelompok. Oke, amal sih ini Bu. Ya, Ibu. Kita dulu ya. Oke. Sebelum kalian diskusi, Ibu mau kasih dulu contohnya. Jadi seperti ini kira-kira contoh dalam soal kelompoknya. Ini kayak tadi kan di sebuah pabrik roti, sebuah mesin itu dapat mengemas 100 roti dalam waktu 5 menit. Kira-kira kalau untuk mengemas 2.500 roti butuh berapa waktu ya? Tidak tahu nggak? Tahu Ibu. Belum tahu ya? Oke. Nah, ini yang mau kita belajarin hari ini. Jadi cara menyelesaikannya itu, nah kita bisa buat tabel dulu seperti ini. Jadi rotinya kan 100 roti dan yang mau dibuat itu 2.500 roti. Kalau 100 roti tadi butuh 5 menit. 2.500 belum tahu ya, yang ditanyakan. Nah, dari tabel itu kita bisa buat persamaan. Ini untuk persamaan rotinya kan 100 per 2.500. Ini persamaan waktunya. Nah, ini dibuat X kenapa? Karena benar waktunya. Ini yang mau kita cari ya. Oke, ini bisa kita langsung selesaikan dengan cara langsung di kali silang. Oke, kali silang itu berarti ini dikali ini per ini dikali ini gitu ya? Ya. Berarti 2.500 dikali 5 per 100 kali X 100X ya. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. X sama dengan, kita pindah luas ya X nya, jadi sebelah kiri. Yang atas tetap 2.500 dikali 5 dan yang bawahnya tinggal 100 karena X nya ada di pindah luas. Ini kita selesaikan dengan 2.500 kali 5 berapa? 12.500 ya. Oke, ini kita bagikan 100 sehingga ini 125. Jadi untuk membuat 2.500 roti dibutuhkan waktu 125 menit. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nah,
12 hari. Pertanyaannya, agar pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu 4 hari, berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan? Ada yang tahu? Gimana? Kira-kira ini berbaliknya tuh senilai ini? Berbalik Nilai, ya. Jadi baik contohnya tadi ya. Nah, untuk menyelesaikannya itu sama, kita buat dulu tabel dari jumlah tukangnya dan waktunya. Tapi di sini yang udah diketahui itu waktunya ya. Tadi kan di sebelah sini yang tanda-tanya kan? Ya. Nah, dari sini kita buat bersamaan lagi, sama seperti yang tadi. Tapi kalau dia berbalik nilai, ya persamaan yang di sebelah kanan harusnya kan 2 per X sama dengan 12 per 4. Nah, tapi kalau dia berbalik nilai, ini dibalik. Jadi 2 per X sama dengan 4 per 12. Nah, kita selesaikan. Ini langsung, ini sama aja cara menyelesaikannya. Kita kali silang kayak tadi ya. Ini kali ini, dan ini kali ini kita peroleh X-nya 6. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan secara selama 6 hari dibutuhkan 6 orang pekerja. Nah, di sini disebutkan perbandingan ini berbalik nilai. Saat menyusun bersamanya kita harus membalik salah satu elemen. Oke, ada yang dibingungkan? Kalau begitu kita masuk di kegiatan ini kita diskusi kelompok. Ini lebih dulu kalian di dalam 2 kelompok. Ini ada pas ini di kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Punya KBD, nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian kerjakan, soalnya nggak terlalu beda kayak ini. Nanti dikumpul ya. Akan diskusi. Kelompok 2. Kasih waktu 10 menit cukup. Cukup. Oke, silakan bekerja dalam kelompok. Ada yang bingung kan? Diskusi ya. Mana kelompok sosial? Aman? Aman, Ibu. Kalau ada yang bingung tanya aja ya. Selamat. Selesai? Sudah, Ibu. Nah, tapi kalau gitu kita presentasi ke depan ya. Kelompok 1 udah? Sudah. Siapa yang mau jawab permasalahan 1? Kelompok mana? Kami. Bang ya, cepetan. Siapa yang mau menyelesaikan permasalahan 1? Oke, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 siapa panggilannya? Oke, silakan Amal. Ya, silakan ya di sini. Kelompok 2 perhatikan ya, ada perbedaan atau tidak? Oke, untuk permasalahan 1 ini mengenai peternakan kambing. Nah, soal nomor 1 kan itu ditanya apa yang diketahui, dan ditanyakan dalam soal yang diketahui itu ialah 6 ekor kambing yang menghabiskan stok pakan dalam 10 hari. Lalu jumlah kambing menjadi 15 ekor. Nah, untuk yang ditanya ialah berapa lama stok pakan itu akan habis. Oke, mana kasus kedua sama? Sama. Oke, nanti Amal. Nah, kemudian soal nomor 2 itu ditanya tentukan jenis perbandingan. Nah, menurut kelompok kami itu semakin banyak kambing maka waktu stok pakan itu semakin cepat habis sehingga termasuk perbandingan senilai itu. Nilai. Kelompok 2? Oh iya, Ibu, salah sebagainya, Ibu. Oke, jawab. Kita perbandingan berbalik nilai. Nanti dia berbalik nilai ya. Salah satu. Oke, lanjut Amal. Oke, ada soal nomor 3 itu kalau makan sama dengan jumlah kambing dikali jumlah hari. Nah, kita masukkan jumlah kambingnya kan 6 ya didapat dari soal. Kemudian kita kali dengan jumlah harinya itu adalah 10. Maka total pakannya ialah 60, Ibu. 10. Kelompok 2 berapa datanya? 60. 10 juga. Oke, sama. Nilai ya, lanjut. Kemudian soal nomor 4, nah rumusnya kan di sini lama habis sama dengan total pakan dibagi jumlah kambing terbaru. Jadi 60 total pakannya ini kita bagi dengan 15 dari 15 ekor. Maka didapat 4. Jadi lama habis itu ialah 4 hari. 4 hari. Oke, kelompok 2 sama? Sama, Bu. Ya, karena dia 60 dibagi 15 ya. Oke, terima kasih Amal. Ada satu lagi ya? Oke, kesimpulannya gimana? Ada kelompok 1. Nah, kalau dari kelompok kami untuk kesimpulan itu, jika jumlah kambing menjadi 15 ekor, maka stok pakan akan habis dalam 4 hari. Oke, kelompok 2. Kambingnya 15 Jika ekor. jumlah kambing menjadi 15 ekor, maka stok pakan akan habis dalam 4 hari. Oke, terima kasih Amal. Kasih tepuk tangan Oke, masalah kedua siapa yang mau jawab? Kelompok 2 berarti ya? Oke, silakan. Siapa? Amel. Nanda, kelompok 1. Diperhatikan ya. Ya, Ibu. Oke, masalah yang kedua itu yang diketahui adalah 200 lembar brosur itu dicetak dalam waktu 8 menit dan akan mencetak 750 brosur. Kemudian yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian soal yang kedua itu Yang kelompok 1?
Gimana? Apa yang kita ditanya? Sama yang Sama itu. Oke, lanjut. Kayak jawaban yang nomor 2 itu semakin banyak brosur yang dicetak, waktu yang dibutuhkan semakin lama, maka termasuk perbandingan senilai. Kalau yang kelompok 1? Sama itu. Saya juga. Oke, good. Lanjut, Kemudian soal yang ketiga, buat model perbandingan dari data pada soal, kemudian hitung waktu yang dibutuhkan. Kemudian apa sih? apa sih kamu? Apa sih? Itu ya. Kita perhatikan temennya yang di depan. Ya itu. Oke, silakan. Amel udah selesai? Selesai itu. Silakan Yang nomor 3 ini sudah proses Iya, ya. butuh 8 menit. Kemudian kalau 750 itu belum ada, jadi modelnya itu adalah X. Oke, dimodalkan dengan X. Kemudian yang 4 hitung nilai yang dicari dengan cara perkalian silang. Perkalian silang seperti ini. Nah, kemudian 200x sama dengan 750 dikali 8. Jadi 200x itu sama dengan 6000. Kemudian x adalah 6000 dibagi 200 sama dengan 30 menit. Oke. Ini tadi kan perbandingan nilai. Gimana kelompok 1? Jawabannya? Sama Tadi itu. perbandingan apa? Senilai. Nilai. Oke, karena dia senilai jadi dia nggak perlu dibalik ya, namanya sembarangan. Jadi dia bisa langsung dikali silang kayak yang ditulis sama Amel. Oke, ini jawabannya benar ya? Ya. Nah, kita lanjut ke kesimpulannya gimana, Amel? Jadi kesimpulannya itu untuk mencetak 750 brosur itu dibutuhkan waktu 30 menit. Itu sudah satu berasal kalau kelompok 1. Sama itu. Sama ya, karena dia berbalik saja. Oke, makasih Amel. Silakan tepuk tangan Mbak Amel. Oke, ini kumpul dulu ya KPD-nya. Oke, selanjutnya ada yang masih bingung kan? Ada paham? Sudah paham. Oke, kalau begitu ini bukan sih kalian latihan soal yang ini individu ya, sebagai evaluasi ketercapaian tujuan berbelajar kita hari ini. Silakan kalian kerjakan, tapi individu. Baik itu. Oke. Jadi kumpul juga yang ini bukan 110 juga. Oke. Individu ya sendiri. Kalau ada yang kan boleh tadi. Sudah selesai? Sudah itu. Oke, sini kumpul. Ibu boleh sini ya. Ya itu. Pasti mama salah ibu. Iya, Untuk yang tahu dari salah tidak. Oke, ini kelas 1. Oke, ini udah ibu koreksi. Memang ada yang sebagian yang masih keliru. Ada beberapa, tapi nggak apa-apa. Itu cuma keliru aja. Kalian bisa gali lagi lebih dalam materi ini, pelajari lagi. Itu ibu kasih kalian PR. Kerjain latihan yang ada di buku ya tentang bab perbandingan senilai dan berbalik nilai nomor 2 dan nomor 3 aja. Nanti pekan depan dikumpul ya. Siap ya. Oke. Nanti di pekan depan kita lanjut tentang aritmatika sosial ya. Nah, sebelum itu, ibu mau minta tolong siapa satu orang aja yang mau menyimpulkan apa yang udah kita pelajarin hari ini. Silakan, siapa? Siti. Oke, Siti. Jadi untuk pembelajaran hari ini adalah dan dalam menyelesaikan masalah dalam perbandingan ya, tentang kita dulu jenis perbandingannya apa, tema tabel, lalu kita susun persamaannya. Kalau jika diperbandingan yang baik, maka persamaannya juga ada yang baik. Oke, Siti menjelaskan tentang kata-kata. Terima kasih Siti. Ya, jadi kita hari ini udah belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi langkah-langkahnya sudah disebutin sama Siti. Yang perlu diingat kalau dia berbalik nilai, elemen yang silakan dia harus dibalik. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum tutup? Tidak. Cukup? Oke, rasa cukup ya untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan doa kelas. Udah kali mulai. Udah selesai. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.